Good evening, selamat malam. Kenalkan, nama saya Andra Mahesa Putra, dan hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menghitung measure of central tendency yang terdiri dari mean, median, dan mode, serta menghitung measure of variability yang termasuk range, quartile, variance, and standard deviation. Nah, di sini saya akan berfokus pada satu metode, yaitu statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sebelum kalian lanjut di video ini, saya harap kalian semua sudah mengetahui basic daripada measure of central tendency dan juga measure of variability, supaya saya tidak perlu menjelaskan satu-satu. Jadi kalau kalian merasa kalian belum mengetahui basic-basic dari mean, median, mode, dan lain-lain, saya harap kalian dapat mengetahui hal tersebut, lalu kalian lanjut lagi ke video ini, karena video ini hanya akan fokus pada metode statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi. Oke. Pertama, aplikasi yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel untuk video ini. Tapi kemungkinan bisa juga digunakan untuk Google Sheet. Oke. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Di sini ada data mentah tentang motivation strategies for learning. Di sini kita akan mengambil data yang disediakan, yaitu data kelas C. Oke, di sini ada data. Kita akan ambil skor total dari kelas C. Kita copy. Kalian bisa memilih kelas manapun, tergantung sampel kalian. Oke, setelah itu kalian buka Microsoft Excel. Nah, sebelum kalian lanjut di Excel, saya harap kalian sudah membuat table seperti ini untuk mempermudah strateginya. Oke, dan hasil kopian tadi kalian simpan di kolom A. Kalian copy, kalian pilih yang match destination formatting. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian klik lagi kolom A, lalu kalian klik sort and filter di ujung kanan atas untuk menyusun angka-angka ini supaya berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini kalian pilih smallest to largest. Oke. Setelah itu kita klik lagi. Lalu kali ini kita copy, kita tambahkan di kolom yang B. Nah, selanjutnya kita klik data. Di sini kita masih menselect kolom B. Lalu kita ke data. Setelah itu kita klik remove duplicates untuk menghapus duplikasi-duplikasi angka. Nah, di sini kalian klik continue with the current selection supaya kalian hanya menselect kolom B. Remove duplicate. Oke. Nah, setelah itu kalian drag dari B1 ini sampai dengan B23. Lalu kalian copy, kalian pindahkan ke score, kalian paste dengan option values yang ada icon papan tulis, papan dada dengan angka 123. Kalian klik. Lalu jangan lupa kalian hapus kolom B tadi. Kalian bisa delete atau clear contents. Oke. Langsung kita akan mencari frekuensi F. Nah, rumus untuk mencari frekuensi adalah sama dengan count if count if angka keseluruhan ini, berarti kita drag sampai 30, A1 sampai A30, lalu kita klik titik koma, kita klik titik koma, habis itu kita select skor yang pertama, berarti 119. Kita kurung tutup, kita enter. Nah, oke, langkah selanjutnya kita tidak perlu mengetik rumus yang sebelumnya di setiap sel-sel ini.
Cara cepatnya adalah kalian klik sel frekuensi yang pertama, kalian arahkan kursor kalian yang tanda cross ini ke ujung sudut sel pertama, maka si cross yang awalnya putih akan berubah menjadi hitam kecil. Kalian klik kiri, tahan, lalu kalian drag sampai ke bawah, maka akan otomatis mengcopy rumus tersebut dan juga dihitung langsung oleh Excel. Nah, lalu kita cari total nilainya. Kita masukkan rumus mencari total nilai yaitu sama dengan sum. Kita select yang paling atas ke bawah, di drag. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, 30. Untuk mempermudah mencari total nilai yang kolom-kolom lainnya, kita arahkan kursornya ke sudut kanan bawah, lalu kita drag lagi ke paling ujung kanan supaya nanti kita tidak perlu menulis ulang rumusnya. Oke, lanjut kita akan mencari X kali F, skor kali frekuensi, yaitu sama dengan kurung buka, kita X kali dengan simbol bintang, lalu kita kali ini, kita kali 3, kurung tutup. Nah, seperti yang tadi, kita arahkan kursor ke ujung kanan bawah, lalu kita drag lagi ke bawah. Maka akan otomatis. Nah, sebelum kita beranjak ke X kali min, di sini kita harus mencari minnya dulu. Oke, kita beranjak dengan cara manual. Untuk mencari min, sebenarnya ada beberapa cara untuk mencari min secara manual, tetapi saya akan men-share terkhusus untuk yang menggunakan strategi table distribusi frekuensi, yaitu dengan sama dengan, lalu kurung buka, ini kalian ambil total nilai dari X kali F, lalu kalian bagi dengan total nilai frekuensi, kurung tutup, maka nilainya adalah 136,20. Tentu saja kita akan cek menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average semua ini, seluruh kolom A, jangan yang skor, enter, maka nilainya sama. Oke, lalu kita akan isi lagi ke sini untuk mencari X kurangin min, sama dengan kita klik X-nya, lalu kita kurangi min. Nah, kita kurangin min. Nah, sebelum kalian lanjut, kalian kasih apa itu? Kasih simbol dolar di awal dan akhir M-nya. Seperti ini. Nah, kalian kasih simbol dolar. Kenapa harus kasih simbol dolar? Karena terkhusus X kali min ini, jika kalian tidak menggunakan dolar, maka ketika kalian drag ke bawah itu nilainya akan berbeda-beda, akan error gitu. Jadi ini juga saran untuk menggunakan simbol dolar di awal dan akhir M. M itu merujuk ke ini ya, kolom M ini. Oke, kita drag aja ke bawah. Oke, kita sudah dapat nilai. Oke, kita lanjut ke mencari X min kuadrat. Untuk X min kuadrat itu cukup mudah. Yang pertama kita kurung tutup seperti biasa, kita klik X. Oh, tidak. Salah. Kita klik X min, lalu bintang, kita klik X min lagi, kita kurung tutup. Boom. Kita drag ke bawah. Kita cari F kali X min kuadrat. Kita sama dengan kurung buka. Kita klik F. Kita kali kurung buka. Oh, tidak harus kurung buka. Sorry guys. Kita klik ini aja. Set. Kita kurung tutup. Boom. Oke, sudah. Alright, setelah kita mengisi semua tabel ini, sekarang kita fokus untuk mencari measure of central tendency dan juga measure of variability. Kita mulai dengan median. Nah,
Median ini adalah tengah-tengah dari data ini semua. Nah, tengah-tengah data dari skor ini adalah kan ini 30 berarti 15. Tetapi di sini ada rumus untuk mencari median. Yang dimana jika angkanya itu genap, maka si angka tengah dua angka tengah berarti antara 15-16 atau 15-14 itu kalian bagi dua. Contoh ya. Sama ini sudah sama dengan kita kurung buka aja. Kita ini drag ke bawah, kurung tutup, bagi dua. Boom. 68. Oh iya, kita pakai sum. Lupa. Sama dengan sum kurung buka 15 dan 16 kita kurung tutup bagi dua. Nah, jadi mediannya atau tengah-tengahnya adalah 136, guys. Oke, kita cek nih menggunakan rumus Excel. Apakah betul? Mari kita lihat sama-sama dengan rumus median. Kita klik aja ini. Enter. Dan ya, betul juga sama. Oke, selanjutnya kita akan mencari mode. Dengan rumus. Tidak perlu mencari rumus sih. Kalau mode itu adalah dengan itu angka atau skor dengan frekuensi terbanyak. Which is di dalam skor ini yang memiliki frekuensi terbanyak adalah ini guys. 119. Jadi kita tinggal klik aja sih sebenarnya. Kalau mau ada bukti kita menghitung yaitu tinggal gini 19. Nah, lalu kita cek juga menggunakan rumus median mode. I'm sorry. Dan dengan rumus mode dan ya sama. Oke, itu adalah seluruh cara menghitung measure of central tendency. Kita masuk ke range. Kita akan menghitung jarak antara skor terbesar dan terkecil. Cara manual yang pertama adalah kita seperti biasa yaitu angka terbesar 158 kita tambah kita kurangi dengan angka terkecil. Lalu kita cek dulu apakah rumusnya benar. Yap, betul. Maka hasilnya ada 39. Nah, untuk rumus Excel-nya ini sedikit berbeda yaitu dengan kalian klik max lalu kalian masukkan seluruh angka di kolom A ini kurung tutup, kalian kurangi min sama lagi seluruh kolom A kalian tutup, kalian enter dan ya sama 39. Lalu kita akan mencari variance. Cara mencari variance yaitu sama dengan buka kurung buka, yaitu ambil total nilai dari F kali X min kuadrat, lalu kalian bagi dengan nilai frekuensi. Bentar, nilai frekuensi, apakah ini oke, salah. Kalian bagi dengan nilai frekuensi ditambah 1 dikurangi, maaf, nilai total frekuensi kalian kurangi 1 kurung tutup 2 kali, maka enter, hasilnya adalah 106,99. Kita cek melalui rumus Excel yaitu var sebenarnya ada dua cara untuk mencari ini. Oke, var sama koma, apakah menggunakan koma ya? Oh iya, tidak. Ini aja. Nah, 136,99. Oke, sekarang kita mencari standard deviation. Rumus yang pertama adalah sama dengan koma SQRT sama seperti yang tadi, kita ambil total nilai dari F kali min kuadrat, kita bagi kurung buka, kita ambil total nilai frekuensi, kita kurangin 1 kurung tutup 2 kali.
enter. Oke, sepertinya ada error. Oke, 11,70. Kita cek melalui rumus standard deviation, yaitu ada dua sebenarnya untuk standard deviation ini, tapi saya prefer pilih yang ini, SQRT. Kita klik yang variance, enter. Ya, sama. Alright, kita masuk ke quartiles. Kita akan mencari quartile 1. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka 1/4 dikali, kalau tidak salah itu nilai total frekuensi kalian tambah 1 sama dengan enter 8. Kita cari yang Q2 seperti tadi. Kita masukkan 1/4. Kalau yang kedua kita kali dengan total nilai frekuensi tambah 1 sama. Wait, sepertinya ada suatu error. Untuk yang Q2 ini bukan 1/4 ya, tetapi 1/2. Sepertinya saya ada salah input. Maka hasilnya ada 16. Kita cari yang Q3, yaitu dengan rumus 3/4 tutup kali seperti yang tadi, total nilai frekuensi ditambah 1/2/3. Nah, cara manual untuk mencarinya tuh seperti itu. Tetapi itu tuh bukan nilai daripada quartilesnya. Nah, kita harus cari nih angka 8. Di kolom ini, nomor 8 adalah 128. Berarti kita tinggal gini aja. 128. Dan yang ke-16 adalah 136. Dan yang ke-23 adalah 143. Saatnya kita cek menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan quartiles Inc. Lalu kita masukkan angka seluruh kolom A. Kita kasih titik koma 1, tutup, boom, 128,25 tetap sama, cuman ada extra detail kalau lewat Excel. Kita cari Q2 menggunakan rumus yang sama, yaitu quartiles Inc. seluruh kolom A, titik 2, titik koma 2, enter. 136 betul. Kita cari yang ketiga, quartiles seluruh kolom A, titik koma 3, enter. Dan ya, sama semua. Lalu kita akan mencari interquartile. Caranya adalah yaitu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Boom, 15. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk mencari interquartile. Sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat poligon. Tadi saya lupa mention ya. Di sini kalau kita lihat lagi ada mention untuk drawing the polygon. Sekarang kita akan membuat poligonnya, yaitu dengan kita men-select skor dan frekuensi. Jangan sampai total nilainya, cuman dari awal sampai nilai kecil sampai nilai terbesar. Lalu kita klik insert, lalu kita pilih recommended chart, lalu kita pilih scatter. Oke, kita sudah dapat. Tada, sudah selesai. Kita sudah mencari seluruh atau menghitung nilai measure of central tendency,
variability, dan juga quartiles dengan cara manual dan Excel. Dan ya, itu adalah bagaimana cara kalian menghitung measure of central tendency dan juga measure of variability menggunakan statistik deskriptif dengan table distribusi frekuensi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika di dalam proses tutorial saya juga ada sedikit human error. Tidak apa-apa, kita saling belajar bersama-sama untuk tahu di mana kita belajar. Karena itu adalah productive failure. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Goodbye.